Ini dia dalang dibalik terjadinya demonstrasi besar-besaran. Ya, teman-teman, kita akan ungkap siapa dalangnya, tetapi kalian harus jawab dulu. Renungkan ini, apa kesamaan antara para pembuat kebijakan? 1. PPN 12% pada 1 bulan Januari. 2. Premium oplosan dan kemudian tabung gas LPG. 3. Kasus nikel ya di Raja Ampat. Kemudian 4 pulau dari Aceh dipindahin ke Sumatera Utara. Kemudian pemblokiran rekening oleh PPATK. Tanah rumah nganggur lebih dari 2 tahun disita negara. Kemudian pagar laut yang diperintahkan presiden untuk dibongkar tidak jadi dibongkar. Dan sekian banyak masalah-masalah polemik yang muncul justru dari kebijakan-kebijakan ngawur. Apa kesamaan dari pembuat kebijakan ini? Mereka sama-sama termul. Ini dia orang-orang yang berada di balik kekisruhan yang membuat pemerintahan terus dirongrong. Sebulan rata-rata 2 dan 3 kali kebijakan-kebijakan ngawur itu dilontarkan, yang membuat masyarakat resah, ngamuk, dan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sumber masalah di negeri ini sebetulnya ada di Desa Sumber di Solo. Karena itu orangnya Mukidi, kejar Mukidi, tangkap Mukidi, tapi jangan didor. Dulu Mukidi, Presiden Jokowi di hadapan polisi atau apa, kepada musuh-musuh politiknya, umat Islam terutama, dia katakan begini, kejar mereka, tangkap mereka, dan jika undang-undang mengizinkan, dor mereka. Kita enggak, ya. Kejar Mukidi, tangkap Mukidi, ditanya baik-baik, Mukidi, kamu itu loh kok tega berbuat seperti ini di negeri ini? Emang kamu itu keturunan siapa? Ya. Hancur negara ini. Dan sekarang pemirsa, setelah Mukidi 10 tahun berkuasa atau 20 tahun semenjak dia menjadi wali kota dan lain sebagainya, semua masalah penipuan, kebohongan, kebijakannya yang merugikan rakyat itu ada di mana-mana. Sekarang menderita banget, dan tampaknya batas kesabaran dari rakyat itu sudah habis, ya. Momentum atau pemicunya adalah ketika seorang pengendara ojol, ya, Afan Kurniawan, yang di tengah demo itu dia mengirimkan orderan gitu karena tugas untuk mendapatkan nafkah dari situ. Nerobos itu dilindas sama polisi dan akhirnya terjadi kemarahan yang meluas di berbagai daerah, ya. Di Bandung, gedung DPR dan MPR, ya, dibakar. Di Solo dijebol pagarnya, di Jogja dibakar, di Makassar apalagi, di Kendari, semua gedung-gedung pemerintah, terutama polisi dan DPRD, ya, itu banyak yang dirusak. Karena apa? Itulah biang keroknya. Tapi sebetulnya bukan biang keroknya. Biang keroknya itu ya ada di Desa Solo itu. Persisnya, ya, kalau mau di rumahnya Mukidi itu adalah di Jalan Kutai Timur 1, Sumber, Desa Sumber maksudnya, Banjarsari, itu nama kecamatan Solo, ya. Itu desa rumahnya Jokowi, yang sering para ternak-ternak Jokowi itu datang ke sana, ya. Jokowi kadang-kadang bagi-bagi itu. Nah, ini di Solo juga sebetulnya demonstrasi juga luar biasa banyaknya, ya. Ini pesan, ya, ini masa aksi sedang berkumpul di depan Balai Kota Solo dan makin membesar. Ini wali kotanya juga yang dukung juga Jokowi, pasti banyak ketidakberesan di sana. Kapolrestanya Solo itu juga setelah Jokowi itu lengser masih ada gambarnya Jokowi, ya kan? Nah, diminta untuk menyempatkan diri ke rumah Pak D-nya Jokowi. Dan orang pun kemudian mendengar ceramahnya Cak Nun. Pernah dengar ceramahnya Cak Nun enggak? Kalau beliau, Jokowi itu bakal mati ditawur oleh rakyat.
It is that real going to happen. Ini tampaknya sedang menuju pada kejadian itu, ya. Kayaknya bakal beneran, ya. Jokowi itu bakal mati ditawur oleh rakyat. Itu ceramahnya Cak Nun, ya. Pemimpin yang culas, yang bohong, yang mengeksploitasi, membuat konflik sosial, ya, mengadu domba umat, bakal mati ditawur oleh rakyat, ya. Nah, silakan lempar jumroh, silakan ke Gang Kute nomor 1 di Solo. Maksudnya lempar jumroh itu lempar batu, pemirsa, ya, ke Kute, Jalan Kute 1, ya, daerah Sumber di Solo. Inilah yang paling banyak bikin masalah, ya, karena dengan dia sudah tidak menjadi penguasa, ternyata juga menitipkan orang-orang bermasalah di kabinetnya Prabowo. Banyak orang mengatakan bahwa Jokowi sedang memainkan strategi kuda Troya, memasukkan para begundal itu ke kabinet Prabowo dan nanti menghancurkan Prabowo dari dalam. Dan kebetulan Prabowo tampaknya penakut gitu loh, nggak berani mengusik menteri-menterinya Jokowi, malah memberikan mereka ini sebagai orang-orang yang dianggap sangat berjasa luar biasa, dikasih bintang Mahaputra. Pada saat tanggal 25 Agustus itu terjadi demo di luar gedung DPR. Ini kan kurang ajar juga Prabowo ini. Apa karena memang sudah sangat tua sehingga dia tidak ngerti apa yang harus dikerjakan, atau seperti apa? Tapi kalau dia penakut kan aneh juga. Dia kan mantan Kostrad gitu loh. Kok penakut gitu? Atau bisa jadi juga sihirnya Jokowi masih ada di sana. Simpang siur tentang Prabowo ini. Tetapi dengan kejadian kemarin itu memicu kemarahan publik. Ya kan? Rakyat sedang sumpek-sumpeknya, bahkan diancam oleh Sri Mulyani. Nanti nagih pajaknya itu dengan polisi, dengan KPK, dengan kejaksaan dan lain sebagainya. Ya, itu menteri paling kurang ajar menurut saya, karena nggak punya rasa kemanusiaan, ya kan? Tetapi sekali lagi sumbernya itu di Solo. Kalau di Solo itu bisa diselesaikan, ya kan? Dikejar, ditangkap, jangan didor, ya. Tetapi ditanya baik-baik, kembalikan aja uang 11 triliun yang katanya di sakunya dia itu. Di mana itu? Ya kan? Siapa tahu di brankasnya, di rumahnya dan lain sebagainya. Dibagi-bagilah untuk rakyat sampai dia menjadi orang biasa, ya, sebagaimana dia sebelum pernah menjadi penguasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.